Selamat datang di channel Cermin Jiwa. Intinya ini channel pertama saya. Di sini saya akan membahas tentang jiwa ya, jadi tentang rasa. Jadi apapun nanti yang saya sampaikan dalam channel-channel ini berikutnya ataupun nanti seterusnya nanti kita bagaimananya di channel ini, saya pengen channel yang saya buat ini bisa berguna untuk semua teman-teman, rekan ataupun semua orang yang benar-benar pengen mengenal ataupun tahu tentang rasa ya, tentang kalau di Jawa kita bilang roso. Jadi saya akan membahas tentang roso itu sendiri apa, terus bagaimana cara untuk bisa kita masuk dalam rasa itu kita sendiri tanpa kita harus memiliki ilmu ataupun memiliki spiritual ataupun memiliki seorang guru, tapi lebih kepada kepribadi kita masing-masing. Jadi channel YouTube ini saya buat Cermin Jiwa ini untuk mengolah lebih tahu lebih dalam tentang diri kita. Tidak perlu kita belajar keluar, tidak perlu kita mengetahui apa yang ada di luaran sana, tapi ketahuilah tentang dirimu sendiri. Karena dengan begitu, apapun nanti yang jadi keinginanmu, yang apapun yang jadi target hidupmu, itu bisa kamu capai dengan cara kamu mengenal dirimu sendiri. Orang itu kan simple, ingin punya banyak uang, punya jabatan, dan hidup tanpa kekurangan. Itu bisa kalian capai dengan hanya mengenal dirimu. Jadi dengan cara apa? Apa sih yang menjadi kehebatan kamu? Apa sih yang menjadi kelebihan kamu? Dan apa yang menjadi kekurangan kamu? Kamu harus tahu. Dengan begitu kamu bisa menjalankan kehidupan ini dengan damai, nyaman, dan tenang. Karena disinilah kamu akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi saya garis bawahi, channel YouTube Cermin Jiwa ini benar-benar murni untuk mengenal rasa, untuk mengenal apa sih yang diinginkan oleh diri kita. Oke, pertama-tama kenalkan, nama saya Bang Al. Jadi dalam channel YouTube ini saya ingin teman-teman semua ketahuilah kalau daya pikir kita itu bisa kita takar dengan, dianggap aja lah, akal kita itu hanya bisa menyimpan itu sekitar 1 tera. Dengan kolbu atau hati kita atau rasa kita itu seperti lautan, tidak terhingga. Jadi jika ada pemikiran atau suatu hal dalam pikiran kamu yang tidak bisa kamu pecahkan, coba masukkan ke hati. Coba kamu rasakan dalam dirimu, masalahmu itu apa. Jangan malah kamu mencari keluar, tapi carilah ke dalam dirimu. Karena semua permasalahan itu mulanya dari diri kita, bukan dari luar dari kita. Jadi kalau ada apapun masalah, cobalah kamu diam diri, bermeditasi, kembalikan semua permasalahanmu dalam dirimu ke hatimu. Coba cari tahu apa yang menjadi kekurangan kamu dan apa yang menjadi kelebihan kamu. Maka disitulah kamu akan bercermin, benar-benar bercermin dirimu ke dalam dirimu lagi, bukan dirimu kepada orang lain. Karena sehebat-hebatnya orang lain di sana, belum tentu sama perjalanannya, belum tentu sama arahnya. Mungkin kita sama-sama hidup di dunia yang sama, kita sama-sama berdiri di tanah yang sama, tapi perjalanan hidup kita masing-masing. Sehingga jika ingin tahu tentang dirimu, ingin tahu tentang apa itu rasa, maka diamlah. Dengan kamu berdiam diri, dengan kamu menenangkan pikir, kosongkan pikir, masukkan semua ke hati, kamu akan tahu rasa itu apa. Dan rasa tidak akan pernah membohongi kamu. Karena rasa itu sendiri, itu adalah cerminan kolbu ataupun ruh suci yang ditiupkan oleh Allah di saat kita dilahirkan. Jadi cobalah untuk tahu. Oke, itu dasar-dasarnya aja. Sekarang kita masuk ke dalam pembicaraannya, pembahasannya. Rasa itu bisa kita ketahui dengan cara satu, mengingat. Jadi semua perjalanan kalian, semua laku kalian yang sudah kalian lakukan, tolong diingat-ingat. Saya punya kata-kata buat kalian semua. Masa dulu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, dan masa sekarang nikmati. Mau sedih, mau senang, mau kecewa, mau bahagia, mau nangis, mau ketawa, nikmatin. Jadi jangan pernah kamu mencoba untuk mencari misteri di depan. Biarkanlah misteri jadi misteri, dan masa lalu tetaplah menjadi sejarah. Kita hanya boleh mencari hari ini. Jadi jika kalian punya keinginan sesuatu untuk masa depan, ya sudah, biarkan itu menjadi masa depan.
Tapi jangan lupa kalau sekarang itu kalian tetap harus menjalaninya. Sekarang itu kalian harus melewatinya. Tidak bisa kalau kita punya keinginan ke depan terus kita meloncat tanpa kita menjalani ini dulu. Jadi kebaikan dalam dirimu, kejelekan dalam dirimu hanya kamu yang tahu. Dan qalbumu atau ruh suci yang ditiupkan oleh Allah. Itu yang tahu. Orang lain tidak akan pernah tahu. Sehingga jika kamu mempunyai sesuatu keinginan untuk bisa mencapai suatu kejayaan, atau suatu rezeki, ataupun suatu jabatan, maka galilah dirimu sendiri. Dengan begitu kamu akan tahu, kamu pantasnya kerja di mana, kamu pantasnya usaha apa, kamu pantasnya itu di bidang apa, itu akan kamu ketahui jika kamu mau. Jadi tak kembalikan lagi ya kepada teman-teman semua, channel YouTube Cermin Jiwa ini benar-benar saya ingin kalian semua berpikir ke depan, berpikir untuk lebih pingin jadi orang yang mandiri. Jadi dengan kalian menjadi orang yang mandiri, dengan orang yang bisa tahu tentang diri hati jenengan sendiri tanpa jenengan harus tahu, orang itu kan pasti hidup itu dengan banyak masalah. Tidak mungkin orang hidup tidak bermasalah. Ada aja masalahnya. Jadi saya sendiri pun juga banyak masalah. Saya sendiri pun juga tidak luput dari namanya permasalahan. Tapi kembalikanlah, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu bukan ke orang lain, tapi ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita mencari problem kita kepada orang lain, maka yang ada masalah tambah besar, tidak akan berkurang. Karena mencarinya di luar, bukan ke dalam diri. Karena apa? Semua masalah itu kita munculnya juga dari diri kita sendiri. Ucapan kita, perilaku kita, ataupun tingkah kita yang tidak pernah kita sadari itu salah atau benar. Yang penting dalam channel YouTube ini saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk bisa tahu bagaimana cara pengendalian diri, ya kan? Jadi intinya di sini sebagai channel pertama saya ini, saya akan kasih tip pada teman-teman, semoga berguna. Kalau tidak pun juga tidak ada masalah. Yang penting siapa yang mau menggunakan saja silakan digunakan, kalau tidak apa-apa juga. Yang penting satu, jangan pernah merasa kecil hati. Ingat, jangan pernah. Kita hidup sama di atas tanah yang sama, dilahirkan oleh seorang wanita, dan sekolah pun sama, STK, SD, SMP, dan SMA. Kalau ada pun yang tidak bersekolah, itu bukan karena kesalahan kalian, tapi karena alam memang seperti itu. Jadi nanti ada beberapa fase-fase. Jadi yang perlu kalian ingat, jangan pernah takut. Pede aja, percaya diri, apapun yang jadi keinginan kamu, kalau memang itu dari diri kamu, pasti akan terjadi dan wujud, ya kan? Yang kedua, banyak-banyaklah untuk mencari teman. Semakin banyak teman, semakin channelmu banyak, semakin kamu akan tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang tidak kamu butuhkan. Karena orang bisa sukses dikarenakan banyaknya teman, banyaknya jaringan, itu menjadikan kita akan lebih paham. Dengan orang lain mengatakan, saya tidak suka kamu gitu, saya tidak suka kamu gini. Itu hanya sebagai saran. Keputusan ada di diri kamu sendiri. Jadi sebisa mungkin jadilah dirimu yang pede. Kembali ke awal tadi, jadilah dirimu yang pede. Saran teman, saudara, semuanya itu hanya sebagai saran atau sebagai tempat untuk kita menimba atau berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Tapi semuanya kembali ke diri kita. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan yang dinamakan dengan agama. Agama apapun itu kamu. Jadi kalian punya agama apapun, bebas. Yang penting jalani. Kalian mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, jalani. Karena semua agama baik. Jadi kalau kalian bisa menjalani apa yang jadi tuntutan agama kalian, di situ kalian juga akan mendapatkan ketenangan jiwa. 3 hal itu coba lakukan dulu. 1, PD. 2, berteman. 3, beragama. 3 hal ini coba pegang dulu. Dengan itu saya yakin kalian tidak akan pernah susah. Kenapa? Dengan begitu kalian akan banyak sekali hal-hal baru yang akan kalian temukan. Akan banyak sekali hal-hal yang notabene belum pernah kita pikirkan, akan kita pikirkan. Jadi kalau kita ngambil ke garis besarnya dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita akan selalu dapat teman baru, pengalaman baru, dan kehidupan baru. Jadi sehingga apa yang harus kalian ambil dari itu? Hanya satu, percaya diri.
dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan, percaya diri, ya, sehingga kalian akan hidup nyaman. Kalian tidak akan pernah merasa kekurangan. Yang penting taati aturan yang ada di saat di tempat yang kalian berdiri. Jangan pernah melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi kalau saya berani bilang, di mana bumi berpijak, disitulah kamu junjung peraturannya. Jadi semua peraturan yang ada di tempat kamu, mau merantau dimanapun, kalian mau pergi ke negara manapun atau ke kota manapun yang bukan tempat kamu lahir, coba patuhi peraturan yang ada di situ, maka hidupmu akan nyaman. Kamu tidak akan merasa kekurangan, kamu tidak akan merasa kerugian, dan kamu tidak akan punya musuh karena kamu di situ merasa nyaman. Jadi channel YouTube Cermin Jiwa ini saya buat dengan tujuan mencari kenyamanan diri di dalam diri. Jadi ingat ya, mencari kenyamanan diri di dalam diri. Biarkan orang lain mau berkata apapun tentang dirimu. Kalau dirimu nyaman dengan dirimu sendiri, maka hidupmu pun enak. Kamu tidak akan tertekan. Kamu tidak akan merasa kekurangan. Karena kamu sudah nyaman. Jadi sekian dulu saya buat channel ini. Semoga bermanfaat. Apapun yang saya ucapkan, jika ada salah-salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, saudara semuanya yang menonton channel YouTube ini. Semoga dengan adanya channel YouTube ini, semakin ke depannya kita akan mengenal jiwa lebih dalam, kita akan lebih tahu tentang jiwa itu apa. Karena ini baru channel pertama kali, salam perkenalan dari saya Bang Al, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.